Bro, lo inget nggak sama turnamen Piala AFF U23 2025 kemarin? Iya, yang bikin jantung deg-degan tapi endingnya agak nyesek karena timnas kita harus puas jadi runner-up. Tapi, tahu nggak, dari semua pemain yang dipanggil, cuma ada satu nama diaspora yang nongol di skuad. Cuma Jens Raven, bro. Gokil sih, tapi juga bikin kita mikir, mana nih yang lain. Tapi tunggu dulu, angin segar mulai berhembus dari arah Sidoarjo. Nah, sekarang kita fast forward ke September tahun 2025. Timnas U23 bakal jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Mainnya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, dan lawan kita nggak main-main, ada Korea Selatan U23, Laos U23, dan Makau U23 di grup J. Dan kabar baiknya, kali ini Garuda Muda gak bakal sendirian lagi. Lo tahu kan gimana pentingnya pemain diaspora buat nambah kedalaman skuad? Nah, sekarang udah mulai bermunculan nih nama-nama kece yang bisa bantu Garuda Muda lebih tajam, lebih siap, dan lebih berkelas di level Asia. Siapa aja mereka? 1. Dion Marks, si tembok dari Top Os. Dion Marks, bro. Ini anak udah resmi jadi WNI sejak Februari tahun 2025, tapi anehnya belum juga dipanggil timnas. Padahal, kualitasnya gak main-main. Main di posisi bek tengah, dan sekarang lagi main buat Top Os di kasta kedua Liga Belanda. Bek kelahiran Belanda, tapi semangatnya udah merah putih banget. Tadinya, Dion ini diproyeksikan buat Piala Asia U20. Sayangnya tim U20 gagal lolos. Tapi sekarang peluangnya kebuka lebar banget di level U23, apalagi momen kualifikasi ini berbarengan sama FIFA Matchday. Jadi gak perlu nunggu izin dari klub. 2. Tim Geipens, fullback kiri serba bisa. Next, ada tim Geipens. Pemain yang juga dapat paspor Indo barengan sama Dion Marks. Dia ini main di posisi back kiri, dan sekarang ngebela FCMN. Bayangin kalau Garuda Muda punya fullback kiri dari Belanda, udah pasti nambah dimensi permainan kita. Lini belakang timnas makin cakep kalau ada Geipens yang rajin overlap. Tim juga sempat disiapin buat skuad U20, tapi lagi-lagi karena gagal lolos, akhirnya dia belum debut. Nah, momen kualifikasi U23 inilah saatnya dia unjuk gigi. 3. Mayu Becker, si jenius dari negeri Kanguru. Lo mungkin belum terlalu familiar sama yang satu ini, tapi percaya deh, Mayu Becker adalah prospek gila dari Australia. Masih 16 tahun, bro. Tapi udah debut bareng Melbourne City di Piala Australia. Umur masih belasan, tapi tenaganya kayak veteran. Becker ini bisa main di banyak posisi. Mau di bek kiri bisa, bek tengah oke, bahkan gelandang bertahan juga jago. Anak ini ibarat Swiss Army knife di lapangan. Fleksibel banget. Cocok banget buat pelatih kayak Gerald Vandenberg yang suka pemain serba bisa. 4. Welber Jardim, lulusan Brasil, jiwa Nusantara. Kalau yang ini udah gak asing buat lo yang ngikutin timnas U17 tahun lalu. Welber Jardim adalah pemain keturunan Indonesia yang sekarang main di Akademi Sao Paulo, Brasil. Dari Brasil ke Sidoarjo, demi lambang Garuda di dada. Welber itu awalnya bek kanan, tapi sekarang lebih sering main di tengah. Jadi DM atau gelandang box to box. Ini tipe pemain yang cocok buat ngejaga ritme permainan. Dia juga punya chemistry sama skuad muda lain karena udah gabung di U17 dan U20 sebelumnya. 5. Mauro Zelstra, mesin gol dari Volendam. Yang satu ini bisa jadi senjata rahasia Garuda Muda. Mauro Zelstra lagi dalam proses naturalisasi, dan kemungkinan besar bisa turun di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Umurnya masih 20 tahun, tapi statistiknya udah serem banget. Striker house goal, siap jadi mimpi buruk bek lawan. Main di FC Volendam, Mauro musim lalu cetak 17 gol dan 7 assist buat tim U21. Gila, dia juga udah dikontrak tim utama dan didaftarkan buat main di Eredivisie musim depan. Kata Erick Thohir, kalau Zelstra moncer di U23, bisa langsung naik level ke timnas senior. Gila sih, prospek emas. Jadi, siap-siap, Garuda Muda bakal tampil beda dan makin berbahaya. Kehadiran pemain diaspora ini bukan cuma soal gaya-gayaan, tapi emang ngebantu ngisi puzzle timnas yang selama ini kurang di beberapa posisi krusial. Dari bek sampai striker, dari Belanda sampai Brasil, dari Melbourne sampai Zaandam, semua siap menyatu demi merah putih.
Jadi, lo sebagai fans, udah siap belum buat lihat generasi baru yang lebih tangguh, lebih solid, dan siap bikin bangga Indonesia?